kemarin saya sudah seminar proposal Bu, dan ada beberapa revisi dari dosen penguji. Mm-mm. Untuk poin-poinnya Ibu sudah terlihat ya Bu ya di layar. Mm-mm. Jadi ini ada 6 poin Bu, di mana yang pertama itu untuk eh, saya ada beberapa revisi. Yang pertama itu untuk kerangka pemikiran atau model penelitian. Jadi dosen penguji bertanya sebenarnya ini kerangka atau model, karena yang di panduan skripsi itu namanya model penelitian, Bu. Maka dari itu namanya ini model penelitian. Mm. Kemudian yang kedua periode Hanya itu ya. penelitian. Ya, Berarti Bu. apa? Penamaan gambar aja ya. Iya, Bu, Oh, ya. penamaannya. Tapi secara itunya nggak masalah kan? Tidak, Bu. Kalau kontennya Oh, nggak masalah. cuma apa istilahnya mendeskripsikan gambarnya aja gitu ya. Iya, Bu, benar. Oke, terus berarti udah kamu kerjain belum? Coba. Sudah, Bu. Ini model penelitian berdasarkan. Oh, namanya yang benar model penelitian ya? Iya, Bu. Oke. Di panduan ya, ngikutin panduan ya. Iya, Bu. Oke, terus? Kemudian yang kedua, awalnya kan Bu, saya cuma pakai 3 periode dari 2018 sampai 2020. Itu Heeh, diminta untuk menambah periode jadi 5 tahun, Bu. Dari heeh. 2016 sampai 2020. Oke, datanya ada. Datanya ada, Bu. Oke, udah kamu tambahin di mana? Di batasan data atau di itu Di, model bat penelitian? di batasan datanya, Bu. Batasan data dan model penelitian apa di metodologi penelitian? Iya, Bu. Mana? Ini, Bu. Yang eh, waktu, lokasi, dan objek penelitian, Mm-mm. teknik penetapan jumlah sampel. Eh, Oke. Terus yang di Kemudian batasan datanya? yang Batasan di masalah ya? Batasan masalah, iya, Bu. batasan data sih? Batasan masalah, Bu. Mm-mm. Oke, di 2016 sampai 2020. Oke, berarti sudah oke poin 2. Iya, Bu. Terus nomor 3. Konsisten dalam pengujian hipotesis. Waktu itu Heeh. saya dapat revisi karena di hipotesis saya kan Bu, itu Heeh. secara parsial. Terus di metodologi penelitiannya itu saya ada buat uji F. Jadi dipertanyakan sama dosen penguji, di hipotesisnya kami tidak melihat ada secara simultan secara keseluruhan. Tapi kenapa di metodologinya pakai uji F? Seharusnya kalau memang di hipotesisnya hanya ada yang secara parsial, ujian hipotesisnya itu uji T saja, katanya seperti itu, Bu. Uji simultan itu kan untuk menguji modelnya, bukan menguji hipotesisnya. Itu, Bu. Coba kamu baca statistiknya deh, sambil kamu juga nambah literasi ya. Iya, Bu. Uji simultan itu adalah untuk menguji suatu model. Model itu fit atau enggak, istilahnya bisa dipakai atau enggak adalah dilihat dari nilai signifikansi F-nya. Oke, setelah sudah modelnya sudah signifikan, kan berarti kan nilai p-value-nya ya. Nanti kamu cari baca, kamu pakai siapa sih, Gozali atau siapa? Ya, Gozali, Bu. Coba Kebanyakan. kamu baca bukunya Gozali tuh. Oke, jadi F itu adalah melihat fit fitnya suatu model. Kalau dia signifikan, berarti model itu bisa digunakan. Kalau signifikan, barulah kita melihat masing-masing item parsialnya, gitu. Namanya kan uji global atau bahasanya global apa-apa ya. Tuh. Sehingga setelah kalau uji besarnya secara bersama-sama adalah dia, modelnya adalah signifikan, berarti bisa dipakai model tersebut sehingga barulah kita melihat hasil masing-masing parsialnya, individunya. Nah, apabila uji F-nya simultannya tidak signifikan, model itu nggak bisa digunakan. Gitu. Meskipun secara parsialnya signifikan. Itu filosofinya ya. Kamu baca deh bukunya Ghazali. Kalau kamu pakai bukunya Ghazali pasti jelasin di situ. Uji simultan itu tujuannya untuk apa sih, bla bla bla. Jadi itu memang dan memang nggak di apa? Tidak dihipotesiskan gitu.
Saya nggak tahu, saya belum pernah nemu sih, tapi banyak juga ini mahasiswa yang begini nih. Nggak tahu kalian bacanya dari mana sih. Ada juga pernah saya nguji itu SIM uji bersama-sama itu dihipotesiskan gitu. Iya Bu, saya juga baca, makanya oleh saya pikir Nah harus itu, ada hipotesis. aku nggak tahu. Itu kamu baca dari mana? Dari skripsi atau dari nih? Yang benar itu bacanya dari orang statistik ya, kayak Ghazali, Nahrawi gitu. Saya nengok di Eh, jurnal-jurnal sih Bu. jurnalnya siapa? Saya kemarin tuh juga sambil lalu juga nengok ya Bu, jadi nggak terlalu Itu. menandai itu jurnalnya siapa, karena oh mereka buat ya ternyata secara Hmm. simultannya juga hipotesisnya. Gitu. Nah, biasanya kalau kamu lihat, coba kamu baca jurnal internasional ya, yang Q2, Q3 gitu. Itu pasti nggak ada. Biasanya itu adalah dia akan lihat namanya sensitivitas analisis. Itu sama Ibu kayak robustness analysis. Betul. Dan itu biasanya nih kan gini nih, kamu kan nguji apa sih kemarin itu? Anda nguji ada beberapa hipotesis itu sebenarnya kan jadi misalnya ngukur judulmu apa sih? Lupa, Mbak. Pengaruh diversitas Dewan Direksi terhadap Ah, kinerja perusahaan. diversitasnya itu kamu ngujinya misalnya cuma misalnya pakai 3 variabel. Kan harusnya yang benar hipotesis parsial itu kan harusnya misalnya ada 3 variabel gitu ya. Iya, X1 gitu. X1 itu diuji terhadap Y aja gitu. Terus X2 sendiri terhadap Z, X3 baru terhadap dia sendiri. Sehingga nanti itu kan berarti sendiri-sendiri karena X1, X2, X3 ini kan nggak saling keterkaitan. Tuh. Jadi kemarin saya waktu tesis juga gitu. Jadi ngijunya satu-satu itu X1, X2, X3. Padahal itu sebenarnya untuk mengukur variabel hanya tadi adalah apa diversitas ya, iya Bu. diversitas kan gitu. Nah, terus nanti apa robustness testnya adalah saya uji bersama-sama, saya barengkan X1, X2, saya regresiin bareng-bareng. Saya uji bareng-bareng, barulah itu yang namanya sensitivitas analisis. Jadi meskipun saya uji bersama-sama, dia tetap misalnya kalau dia tetap konsisten berarti dia konsisten. Jadi istilahnya tidak ada, kenapa sih perlu robustness test itu adalah untuk memastikan bahwa data kita itu, kalau data sekunder ya, Iya, itu adalah datanya tidak ada asumsi klasik terpenuhi, tidak ada outlier, tidak ada bla 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 dan sebagainya itu masalah-masalahnya. Itu. Jadi kenapa perlu namanya robustness test tuh atau sensitivitas analisis. gitu Bu. Berarti Itu tetap dipakai Bu. ya tetap dipakai. Saya sudah sempat hapus tapi Bu, jadi. tapi nggak dihipotesiskan. Oh, Karena kan Anda nggak menguji bersama, karena hipotesis itu kan berdiri sendiri, bukan secara bersama-sama, toh. iya Bu. Itu, tapi tidak dihipotesiskan. Namanya robustness test. Tuh. Di jurnal saya kan juga ada di situ yang di versi yang itu. Saya bilangnya kan robustness test bukan dihipotesiskan. Tuh. Itu coba kamu bacanya jangan baca ini ya, baca ininya, baca bukunya Nahrawi atau bukunya Ghazali. Itu maknanya kenapa ada uji F, ada uji itu di situ. Nah, sedangkan kita orang bisnis ini adalah memakai konsep itu diimplementasikan di penelitian kita. Saya baru tahu Bu, nambah ilmu Nah, lagi. nah, tuh. Oke, terus apa lagi? Yang Katanya, itu yang konsisten pengujian hipotesis tadi itu ya? iya Bu. Ya uji F tetap ada lah. Kamu Eh, tunjukin lah. baik Bu. Nah, gimana ceritanya uji F-nya nggak ada kalau mau parsial? Iya kemarin saya juga masih belum Itu. sampai ke situ Bu Tuh. mikirnya, jadi saya Heeh. manut Bu. Ah, kamu baca dulu supaya kamu kamu tunjukkan nanti ntar bukunya Ghazali atau bukunya siapa yang kamu pakai. Ghazali ya Ghazali lah, kamu baca itu bukunya Ghazali. UJF Iya itu ya harus ada. F dulu baru parsial, jangan parsial dulu baru F. Iya Bu, saya kira pandangan saya begitu parsial sudah signifikan, otomatis secara keseluruhan itu sudah signifikan juga Bu. Oh, belum tentu, belum Iya Bu. tentu. Karena kamu lagi belajar juga sih, jadi saya juga Iya Bu. pernah ngalamin. Hmm, Nanti suatu saat juga kamu akan cobalah lihatlah. Ada nanti itu kan sebenarnya kan di balik layar ya, di balik layar di balik jurnal itu ada memang. Meskipun dia secara parsialnya itu adalah signifikan, tapi modelnya nggak fit, istilahnya nggak signifikan, ya nggak bisa dipakai.
Oh, baik Bu. Berarti Oh, dipakai. kan simultan dulu. Belajar statistiknya di mana ya? Baik Tapi ya Bu. jadi kalau di apa di risetnya bisnis gitu ya di kayak ekonomi gini itu memang biasanya jarang apa simultan itu dihipotesiskan. Hampir tidak pernah ya. Itu kan kamu pakai Nahrawi tuh. Nahrawi coba kamu cek di Nahrawi. Nahrawi atau Ghazali itu dijelasin di situ. Baik Bu. Terus, jadi yang itu tetap harus pakai UGF ya. Iya Bu. UGF itu untuk melihat modelnya, model suatu atau tadi kalau tadi dibilangnya di situ apa tadi kamu ya mau? Model penelitianmu itu beneran nggak sih gitu. Iya Bu. Modelnya doang gitu. Oke, terus nomor 4. Kemudian yang nomor 4-nya Bu, gunakan sumber edisi terbaru. Ini Ya. kalau saya baca di panduan ya Bu, untuk yang edisi terbaru 5 tahun terakhir itu dikhususkan untuk kajian literatur Bu. Tapi waktu itu penguji melihat seperti kutipan-kutipan buku statistik Nahrawi, Ghazali, mungkin dilihat beliau di bawah 5 tahun terakhir, jadi beliau berpikir oh harus yang terbaru gitu. Padahal kalau saya lihat juga beberapa punya teman saya pun juga kalau mereka mengutip misalnya untuk statistiknya sendiri nggak apa-apa pakai yang tahun-tahun lebih lama dari 5 tahun ke belakang gitu Bu. Ya, coba aja ceknya Nahrawi itu kan 2006. Ini kan udah 2021. Ada nggak buku terbarunya? Kamu searching aja. Kalau ada ya tinggal diganti aja. Jadi lebih ke cari Iya, edisi terbaru iya. ya Bu ya. Kalau buku kan biasanya kan ada edisi revisi dan sebagainya. Yaitu kan sebenarnya Iya. kan 2000. Ghazali itu kan ada yang ngutip dari 2002 juga ada kan. Ternyata Oh kan iya Bu. aku lihat punyamu ini kan 2018. Iya ini Bu, makanya saya coba kemarin Iya, cari yang terbarunya Bu. coba Awalnya aja saya cek. 2000 berapa ini? Coba aja Nahrawi itu. Nahrawi itu dari saya 2011 apa berapa aja 2006. Masa kamu sekarang 2021, 2026. Memang Nahrawi nggak pernah nulis buku lagi. Oh, ya mungkin udah pernah nulis lagi Bu. Itu profesor loh, profesor statistik gitu. Oh, pokoknya dua Wih, beliau-beliau ini profesor iya, ya Bu, iya, statistik. profesor statistik di UI itu. Baik Bu, Mm-mm. saya coba cari yang Udah Nahrawi deh profesor nanti. itu Pak Nahrawi itu. Baik. Kalau ngajar enak dia. Oh, Tapi Ibu pernah diajar beliau Bu? oh iya prakteknya nggak enak. Soal ujian UASnya 1 tapi dikerjakan 1 kali 24 jam nggak selesai. Aduh, itu waktu S2 ya Bu ya? Oke lanjut. Kemudian tata tulis diperbaiki. Kemarin Bu saya, Typo-typo ya. iya Bu, kemarin tuh Ah, saya awalnya kan masih pakai bab-bab gitu kan Bu. mm-mm. Jadi penguji bilang ini kalau bab-bab udah masuk skripsi, berhubung karena kamu masih proposal, coba diubah lagi formatnya kayak proposal, jadi pakai poin A, B, C. Ngomong-ngomong kamu nggak ngikutin format berarti ya? Awalnya saya tuh Ya agak berarti ikut format, iya, berarti kamu masih nggak ikut ngikutin format itu Bu. format. Iyalah. Kan memang di formatnya panduan kan berarti kan ketahuan kalau nggak baca formatnya kan memang nggak ini. Kan waktu itu udah kuingatin juga. Ya udah kan berarti kan sekarang kalau dosen pengujinya kan baru baru mandi kan, baru mau diperbaikin. Oke, Heeh. terus terakhir. Eh, Kemudian gap penelitian dan alasan menggunakan sampel Kompas 100. Mm-mm. Waktu itu sepertinya beliau masih belum melihat apa esensi saya harus menggunakan Kompas 100. Jadi Heeh. coba kamu tambahin di latar belakang gitu Bu. Udah kamu tambahin belum? Oh, sudah Bu. Mana? Yang ini Bu. Peneliti ingin mengetahui apakah di balik performa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan indeks Kompas 100 dipengaruhi oleh adanya diversitas atau keberagaman dari dewan direksi selaku dewan eksekutif. Kemudian Kompas 100 ini juga dia merupakan indeks yang dipilih berdasarkan ukuran pasarnya menurut Nah, likuiditas perdagangan. nah, kamu bahas lebih dalam likuidis perdagangan itu efeknya terhadap penelitianmu apa, sehingga kamu kenapa menggunakan sampel itu.
Ya, kan Kompas 100 itu kan dilihatnya dari, kan Kompas 100 itu adalah, Kompasnya itu kan lembaga ya. Iya, Bu. Kompasnya itu kan lembaga. Terus 100 saham itu adalah dia melihat dari besaran likuiditas perdagangannya. Nah, likuiditas perdagangannya ini sama ukuran pasarnya ya. Iya, Bu. Nah, itu yang kamu bahas itu alasannya itu. Kenapa kamu memilih likuiditas perdagangan dan ukuran pasarnya terhadap kamu kaitkan dengan penelitian Anda. Penelitianmu tadi kan terkait dengan diversitas, pengaruh diversitas terhadap apa tadi? Kinerja perusahaan, Bu. Nah, itu. Nah, kinerja perusahaanmu kamu ukur pakai apa sehingga nyambung dengan likuiditas atau ukuran pasarnya itu. Gitu. Bukan Kompas 100-nya. Kompas 100 itu kan lembaganya. Nah, yang dinilai Kompas 100-nya itu apa sih? Yaitu kan bahwa yang dilihat adalah likuiditas perdagangannya dan ukuran pasarnya. Berarti kan semakin kamu hanya akan melihat 100 dari 600 atau 300, sekarang 600-an ya, 600 emiten itu kamu hanya melihat 100. Kenapa hanya 100 kan gitu? Karena itu yang kamu lihat adalah likuiditas perdagangan dan ukuran perusahaan apa ukuran pasarnya sih? Bukan ukuran pasarnya kali. Pasarnya katanya, Bu, di website bursa dibilang. Kamu cek lagi deh, kayaknya bukan ukuran pasar deh. Iya, Bu. Soalnya saya cek waktu itu ukuran pasar kata di bursa. Bukan. Kamu lihat IDX-nya dulu, di situ ada IDX Book Fact ya bacanya, Iya, Bu. jangan MacBook. websitenya. Itu ada kriterianya itu. Kriterianya ada berapa banyak, mungkin dibagi 100 itu. Iya, Bu. Jangan baca dari ininya. Kriterianya ada, Mbak. Likuiditas perdagangannya itu dia kalau nggak salah pakai rasio-rasio atau apa, aku lupa. Oh iya. Bacanya IDX Book Fact ya. Iya, Bu. Atau kalau nggak salah website IDX juga kayak nggak salah dijelasin juga sih. Coba Iya. dicek lah. Di Jangan dari ini ya, media sosial. Oh, enggak, Bu. Saya ceknya di website IDX-nya. Itu ada kriterianya, Mbak. Kalau kamu baca IDX Perfect-nya itu ada kriterianya itu dijelasin. Iya, Bu. Dan itu kamu jelasin juga indeks Kompas 100 itu per berapa? Per nilainya per tahun, apa per 6 bulan sekali, apa per 3 bulan sekali. Per 6 Nih, bulan. per 6 bulan. Berarti kamu jelasin di situ. Karena itu kan ngaruh juga gitu. Itu kan yang ditanyakan oleh si penguji. Kenapa Kompas 100? Kenapa enggak semuanya? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa harus Kompas 100? Karena itu kan Iya, mungkin beliau belum menemukan jawaban yang pas gitu kemarin. Jadi kayak... iya, ya itu harus dijelasin. Yaitu selain dari kriteria indeks likuiditas itu juga Anda kaitkan dengan tadi bahwa kamu akan mengambil cross section sehingga datanya enggak cuma 100 gitu. Itu kan jadi alasannya di situ. Kan Anda ngambil datanya cross section kan? Iya. Nah, situ Anda jelasin di latar belakang sehingga kan dia mengkhawatirkannya kan pasti kan semuanya kan khawatir Kompas 100 itu kan belum tentu 100-100-nya jadi sampel kan? Iya, benar, Bu. Iya nggak? Iya, benar banget. Meskipun Anda ngambil cross section kan belum tentu 100 nanti jumlahnya bakalan 100 terus kan? Pasti kan Iya. ada karena kamu punya kriteria beberapa variabel, Benar, belum Bu. tentu nanti masuk variabel tersebut kan? Iya. Sehingga itu pasti samalah yang dulu pas pertama kali saya tanya juga kan. Itu nanti belum tentu 100 gitu. Iya, Bu, saya udah Iya, nyoba cari data. apalagi kamu mau kemarin kan kamu bilang mau ngambil data panel, apalagi data panel belum tentu nanti bisa jadi tinggal 30 kan gitu. Nggak Oh make iya, Bu, sense benar. gitu. Nggak make sense gitu. Makanya di situ kamu jelasin tambahin bahwa penulis akan menggunakan data cross section gitu. Sehingga itu sehingga dosen penguji ini itu oh iya berarti dia kan itu pasti ngefeknya kan ke data Mbak, nanti ngolah datanya jangan-jangan nanti apalagi 2016 sampai 2020 5 tahun jangan-jangan nanti tinggal 30 gitu. Ya itu biasanya kan gitu 30 kan nggak bisa ada olah data. Minimal di atas 30 ya, Bu. Iya. Itu kan per tahunnya. Tuh. Itu sih kayaknya udah lah ya. Iya, Bu. Oke. Sudah cukup? Ada lagi?
Sejauh ini itu saja, Bu. Sebelumnya, Bu, Oke. saya mau bertanya, Bu. Mm-mm. Kalau untuk variabel, saya kan ada variabel kontrol. Itu nanti Mm-mm. kalau di SPSS-nya itu, Bu, pas Mm-mm. dimasukin datanya itu harus sama dengan variabel independen ya, Bu. Soalnya kan nggak ada variabel kontrolnya kan, Bu, kolomnya. Maksudnya gimana? Iya, Bu. Aku Soalnya kan nggak paham. selama ini Pertanyaannya, kan pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gimana? pertanyaannya gini, Bu, kan di penelitian saya itu ada variabel kontrol. Oke. Jadi biasanya kan kalau kita terutama saya ya Bu, kalau belajar statistik itu kan kemarin Heeh. sekedar cuman variabel X terhadap variabel Y, nggak Heeh. ada Heeh. variabel kontrol. Heeh. Jadi begitu ketemu variabel kontrol, saya mau input datanya di SPSS, saya bingung Bu mau masukkan variabel kontrol itu kemana pas mau eh, analisis regresinya itu Bu. Kan dia cuma nyediain kolom variabel dependen sama independen aja. Kamu belajar statistik dulu tuh. Ya tadi bacanya Nahrawi sama Ghazali, ini berarti saya ngajarin kamu statistik. Iya, saya udah baca kan ada yang dinyatuin sama eh variabel independennya dimasukin ke ya udah. independennya. Ya udah dicoba dulu lah. Banyak YouTube-nya itu kamu bacalah. Iya Bu, saya Iya. coba kayak Udah. belum lagi. Yang penting sekarang kamu ngumpulin datanya dulu dengan benar. Terus kalau udah datanya udah betul, kamu nanti bimbingan dulu sebelum ngolah data itu. Baik, Bu. Itu. Jadi lihat dulu cara ngumpulin datamu benar nggak, udah sesuai belum dengan bab 3-mu, kan gitu. Karena setelah ini kan kalau udah Anda perbaikin, kamu kan nanti revisi tuh ya. Berarti Iya Bu. proposal setelah revisi. Tadi kan tinggal memperbaikin yang poin 3 sama poin 4 ya yang belum ya. Ya kan, Iya. poin 3 Eh, sama poin 4 poin kan 6 yang Bu, typo nih. oh 6 ya. Ya, poin Iya. oh iya ya kok. Pengujinya typo. Kamu bisa bilang lah penguji aja juga typo gitu kan. Nanti Baru langsung nyadar. nanti langsung dikurangin nilaimu jadi 50. Waduh. Ya, ya udah itu Mbak. Jadi poin 6 sama poin 4 ya. Poin 6 sampai poin 4 Iya Bu. terus berarti minggu depan kalau kebimbingan lagi berarti itu harus nanti kamu tunjukkan tunjukkan di bimbingan berikutnya. Ini Bu udah saya revisi, tinggal kamu kasih catatan kan, tinggal kurang poin 4 dan poin 6. Yang lainnya kan tadi kamu cek kan ya. Iya Bu. Oke, setelah itu baru kamu mulai ngumpulin data. Data itu kayaknya di sini ada siapa Novia ya di grup ya. Ada Bu. Tanya aja sama Novia. Nah, yang kemarin kan ikut bimbingan juga kan, Mbak Iya Novia Bu. itu. Nah tuh kamu kamu diskusi sama dia supaya enggak kan siapa tahu belajar sama temennya kan lebih lebih ngena dibandingkan langsung dari dosennya. Baik Bu. Jadi cara ngumpulin kan datamu sekunder sama dengan Novia juga datanya sekunder. Jadi tanya aja sama Mbak Novia ya. Iya Bu. Baik Bu. Oke. Oke, nanti habis itu nanti jangan ngolah data dulu, tapi lihat proses ngumpulin datanya. Itu penting. Karena ini belajar riset itu prosesnya yang harus benar. Hasilnya nanti nggak signifikan, itu nggak masalah. Tapi proses Anda risetnya itu betul. Itu Oke Bu. yang ditekankan dari mata kuliah skripsi itu di situ. Jadi proses risetnya itu benar dulu gitu. Bukan lihat endingnya. Kalau hasil endingnya nggak signifikan, tidak sesuai yang tidak sesuai yang kita harapkan, nggak apa-apa. Kan datanya ngomong begitu gitu. Jadi Iya Bu. Benar. kalau hipotesismu nanti misalnya kamu udah capek-capek ngumpulin data, ternyata hipotesnya ditolak kan gitu ya, berarti kan nggak signifikan, ya nggak apa-apa. Tapi proses riset kita sudah benar gitu. Dibandingkan nanti proses risetmu salah, hasilmu ternyata kan signifikan kan, dipakai kan, berarti pakai orang lain. Jadi kamu menyesatkan orang banyak. Itu yang nggak dimau, Mbak. Ya namanya proses belajar itu ya kita ngikutin prosesnya dengan benar. Ya, Iya Bu. oke, sudah. Ada lagi, Ditya? Itu saja Bu untuk saat ini. Oke, lanjut. Ini kayaknya ada pendatang baru. Ada lagi. Terima Priscilia. kasih Bu. Ya, Priscilia mau bimbingan nggak? Iya mau Bu. Oke, terus. Ayo.
Di Priscilla itu D3 apa D4? D3, Ibu. Oke, D3. Udah sidang ya berarti? Sudah kelihatan, Bu? Belum. Oke, Belum. udah. Kamu belum sidang proposal ya, Mbak? Belum, Bu. Walau. Kemarin sampai di mana? Ini, Bu. Halo? Ini, Bu. Sudah kelihatan, Bu, metodologi penelitiannya. Ini yang kemarin Ibu komen kan, objek penelitiannya ini diganti jadi apa? Penelitiannya di Departemen Logistik di Satnusa. Oke. Udah kamu perbaikin berarti yang departemennya itu berarti udah diperbaikin ya? Oke, terus? Lalu yang data yang dihasilkan ini data sekunder karena Ibu bilang kemarin dari rekapan delivery order yang bulan November sampai Desember itu. Oke, terus? Lalu ini Bu, metode pengumpulan datanya itu saya tulisnya dokumentasi. Observasi aja. Dokumentasi itu kamu foto-foto dan sebagainya kan kamu DO-nya kan udah tersedia kan? Oh iya Bu. Iya nggak? Kamu nggak moto di delivery, kamu nggak mendokumentasikan bagaimana mengirimkan barangnya kan? Hanya iya. Dokumentasi itu kamu bikin video, bikin narasi gitu-gitu. Kalau observasi kamu hanya ngelihat aja. Tuh, ada wawancara nggak nanti nih? Kalau yang diwawancara itu Bu, sebenarnya saya masih bingung sih Bu pakai kalau metode wawancara itu. Bingungnya kenapa? Yang mau diwawancara. Iya kan kamu judulnya tadi apa sih? Lupa. Ini Bu. Implementasi SAP kan berarti sistem aplikasi and SAP pada Departemen Logistik. Ya kan kamu kan nanti akan melihat data ya kamu kan melihat tuh berarti kalau mau wawancara sama atasanmu kan gitu. Kalau enggak ya udah ya enggak observasi aja. Kalau mau lengkapi wawancara nanti disiapkan daftar pertanyaannya dan dijelaskan di situ mau ya diwawancarain siapa. Oke, baik Bu. Terus metode analisis data. Nah, itu dikasih sumbernya itu. Sumbernya metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif ya itu ya. Nah, itu dijelasin jelasin dulu analisis deskriptif itu. Terus nanti kamu cari sumbernya dari siapa. Pengertiannya analisis deskriptif itu, Mbak. Baik, Bu. Terus sejarah. Oke. Kayaknya kamu cek lagi ya. Spasinya berapa sih? 1,5 apa 2? Di panduannya ya, Mbak. Kalau nggak salah sih 2. Kayaknya punyamu itu ada yang 1,5, ada yang 2 spasinya itu. Ya nggak? Iya, aku nengoknya loh ya. Ini aku coba kamu cek kan. Ada yang spasinya 1,5, ada yang 2 itu. Cek dulu, kamu cek lagi nanti tuh. Oke, visi misi. Nah, itu kan yang di bawahnya beda lagi kan spasinya. Iya. Visi misi. Jadi dijelasin sebelum poin visi gitu. Itu ada pengantarnya dulu. Berikut ini merupakan visi misi dari perusahaan Satnusa kan gitu. Terus poinnya bla 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 kan gitu. Berikut ini misi kan gitu ya. Terus kalau udah poinnya 1, 2, 3 gitu yang konsisten ya, jangan ini. Kayaknya tadi kan yang A visinya I 2, I 3 kan gitu. Misinya juga nanti ini yang mana satu lagi gitu. Jangan bikin orang bingung. Oke, Bu. Atau kalau enggak langsung aja berikut ini merupakan visi dari perusahaan. Jadi kan nggak perlu poin lagi kan.
Baik, Bu. Oke, terus nih struktur organisasi perusahaan. Mbak kayaknya agak besarin deh, kamu view-nya cuma 90, nggak nampak. Oke, yang logistik di bagian mana? Ini keseluruhan sih, Bu. Sebenarnya kalau yang perlu hanya sebenarnya yang logistik aja. Departemen logistik. berarti strukturnya yang di struktur organisasinya di departemen logistik aja. Makanya aku tanya, di kamu kan tadi mau bilangnya kan magangnya di logistik kan? Dan itunya di ininya penelitiannya di departemen logistik kan? Nah, makanya aku tanya, bagian logistiknya di bagian mana? Oke, Bu. Nggak semuanya harus ini. Kalau saya sih lebih menyarankan yang departemennya itu aja yang ini. Kan punya struktur organisasi kan departemennya logistik. Oke, tuh di notes. Nanti diingat, kamu lupa kalau nggak kamu notes. Sama kayak tadi visi misi tadi juga belum kamu notes tuh. Nanti sudah ketahuannya di dosen penguji nanti. Oke, terus lagi apa lagi? Ruang lingkup ya? Penjelasan dari yang ini sih, Bu, struktur organisasi yang Iya, kalau hanya logistik aja kan sedikit kan, tapi kalau semuanya kan jadi berlembar-lembar toh. Oke, Bu. Berarti ruang lingkup. Mana ruang lingkup? Produknya apa sih Satnusa ini? Sebenarnya kalau beda departemen kadang beda sih, Bu. Ya kalau enggak ya departemenmu aja lah yang dihasilkan apa. Atau terserah sih. Ini kan ruang lingkup itu kan sebenarnya menjelaskan produknya apa, konsumennya siapa aja kan gitu. Iya kan sebenarnya kan gitu. Kalau istilahnya konsumennya atau kliennya ada dalam negeri, luar negeri, oh ini. Kalau boleh disebutkan ya, kalau nggak boleh disebutkan namanya ya cukup kamu kasih kuantitinya. Oh ada 10 kliennya dalam negeri dan ada 5 kliennya luar negeri kan gitu. Gitu Mbak, itu ruang lingkup namanya. Iya Bu, ini saya baru jelasin departemennya aja sih Bu. Oh, ke departemen produknya aja, bukan departemennya. Ruang lingkup itu produk iya. Produknya aja. Berarti kalau misalnya produknya berarti metal stamping, udah gitu aja produknya metal stamping kan gitu ya. Plastik molding ya plastik molding aja, nggak usah dijelasin departemennya ya. Iya kan? Jadi produknya yang dihasilkan aja, nggak usah departemennya dijelasin. Oke, sudah. Terus apa lagi? Deskripsi kerja. Oke, deskripsi kerja ini, rincian tugas, ini adalah summary dari logbook. Kamu udah nyusun logbook belum? Sudah, Bu. Jadi summary dari logbook itu di summary di sini. Terus misalnya pekerjaanmu ada berapa dari logbook itu, misalnya kerjaanmu itu ada 3 macam kan gitu ya, 3 item. Nah dari 3 item itu pilih salah satu, kamu deskripsikan secara runtun dari awal sampai selesai dan dibuat flowchart-nya. Tuh Mbak. Kan ada di panduannya gitu kan? Oke, baik Bu. Coba Kak Ibu lihat ke bawah dulu. Nah, ini kan kamu bilang penulis melakukan tugas sebagai receive untuk barang lokal maupun impor. Penulis menerima barang masuk disertai deliver order. Nah, proses menerima barang lokal itu gimana? Kan pasti ada prosedurnya kan? Ada data-data yang kamu terima kan?
Iya, Yang Bu, dicek, ya. iya, yang dicek apa aja, terus kamu nanti ngasih stem atau tanda tangan di bagian mana, kan gitu kan? Iya, Bu. Nggak cuma barang masuk gitu kan. Terus beda kan menerima barang yang dibeli dari lokal dengan barang yang dari impor kan? Iya nggak? Iya, benar. Ya itu, berarti kan dijelasin itu. Jadi pekerjaan dua itu aja belum kamu jelasin secara rinci. Nah itu Mbak dijelasin, terus sehingga nanti ngefeknya ke tanggung jawab. Tanggung jawabmu apa kalau melihat barang lokal itu? Memastikan, kan gitu ya? Memastikan deliver the order sesuai dengan bukti aktualnya barangnya. Deliver ordernya misalnya kuantitinya 10, yang kamu terima 9 gimana? Itu kan tanggung jawabmu. Iya nggak? Terus kalau misalnya disuruh melihat kualitasnya, berarti memastikan barang yang diterima kualitasnya baik. Kan gitu ya? Bukan barang yang reject. Ya enggak? Ya itu, apa yang kamu kerjakan di sana itu ditulis, Mbak. Jangan cuma kondisi baik itu di mana? Ya enggak? Jumlahnya sesuai, kualitasnya sesuai, ya kondisi barangnya sesuai. Tadi misalnya yang dipesan warnanya biru, yang datang merah, sesuai nggak? Enggak, Bu. Iya kan? Gitu. Nah itu tanggung jawab, target. Target itu biasanya kan kalau kamu harus menyelesaikan, kalau terima hari ini, deliverdernya kamu harus lapor ke atasanmu kapan. Di hari yang sama atau boleh dibikin rekapnya dulu kan gitu. Ya, tuh itu namanya target. Nah sampai di situ kayaknya banyak tuh. Nanti kebanyakan kalau ke bawah-bawah nanti pusing kamu. Jadi betulin dulu Priscilia. Oke, sudah cukup ya? Kasih ya, Bu. Oke, mana Priscilianya belum muncul deh. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya share di grup. Oke, sudah cukup. Semangat revisinya, semoga lancar. Terus iya satu lagi, perhatikan itu di materi bimbingan kan udah saya kasih ya. Kayaknya udah diinfo kan ya. Jadi nggak sewaktu-waktu sesuka-suka Anda untuk daftar seminar ya, atau mau sidang proposal ataupun seminar hasil. Jadi diikutin. Silahkan Anda rencanakan ini mumpung masih minggu kedua. Insya Allah nanti hari Jumat kita bimbingan. Saya usahakan semoga bisa ya. Berarti untuk pengganti dari minggu pertama. Jadi itu diusahakan. Jadi silahkan Anda rencanakan Anda mau ikut periode pertama, periode kedua, atau periode ketiga untuk seminarnya. Jadi mau seminar proposal ataupun seminar hasil ya. Di luar itu kata jurusan tidak difasilitasi. Jadi kalian mau nangis-nangis atau apa ya, kayaknya ngikutin itu. Karena selama ini ya tadi kayak kemarin yang waktu magang ya. Magang kan udah waktunya kalian waktu minta nilai kan udah waktunya bimbingan karena waktunya sudah libur. Nah, seperti itu sebenarnya. Kami jurusan itu adalah mendidik Anda untuk juga disiplin, baik itu bimbingan ataupun ngikutin prosesnya sesuai dengan waktu perkuliahan. Dosennya kalau libur itu bukan berarti liburan ya, dosennya itu kerjaannya lain lagi itu. Jadi bukan karena nggak mau bimbingan. Makanya salah selalu di awal. Bimbingan ini sama seperti kalau saya ngajar kuliah. Setiap minggu saya pasti luangkan 1 hari untuk bimbingan. Di luar jam perkuliahan, berarti week 1 sampai week 14 ya, dosennya juga butuh istirahat, intinya gitu. Oke? Itu ya.
Terima kasih semuanya, semangat untuk mengerjakannya, revisi, semoga semuanya lulus tahun ini. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.